Film diawali dengan flashback ke 14 tahun yang lalu, di mana seorang wanita hamil bernama Anna sedang kabur dari kejaran zombie. Dia menyusuri hutan sambil terus memegangi perutnya karena anaknya akan segera lahir. Anna sudah janjian dengan Marlin beserta anggota Firefly lainnya untuk bertemu di sebuah rumah, tapi Anna sampai duluan sedangkan Marlin and the gang masih belum datang. Dengan terpaksanya Anna yang sudah kontraksi pun berusaha melahirkan sendirian karena suara zombie masih terus terdengar. Dia pun mengganjel pintu ruangan dengan sebuah kursi. Namun zombie tahap stalkers berhasil mendobrak pintunya dan yang terjadi, alhamdulillahnya Anna berhasil membunuh zombie itu dengan pisau lipat, tapi sayangnya dia sempat tergigit di paha kanannya. Karena situasi yang begitu ekstrim dan penuh tekanan, Anna pun ngeden secara otomatis dan melahirkan bayinya tepat setelah Cordyceps mulai menjalar di tubuhnya. Nama bayi perempuan itu tak lain tak bukan adalah siapa? Sumarni, bukan dong, adalah Ellie. Dan inilah Last of Us season pertama episode terakhir, lur. I got you. It's okay. Malam harinya Marlin beserta dua anggota Firefly baru sampai di rumah itu. Dan betapa terkejutnya Marlin ketika melihat Anna yang sudah melahirkan bayinya sendirian. Di sisa-sisa kesadarannya yang perlahan-lahan akan diambil alih oleh Cordyceps, Anna menyuruh Marlin untuk membawa Ellie ke zona karantina Boston, mencari seseorang yang bisa merawatnya di sana, sambil menitipkan pisau lipat yang nantinya selalu dibawa Ellie kemana-mana. Sebelum dirinya benar-benar berubah menjadi zombie, Anna memaksa Marlin untuk membunuhnya, yang pastinya Marlin tidak tega membunuh sahabatnya, apalagi harus melakukannya di dekat anaknya Ellie yang baru lahir. Marlin pun meminta asistennya untuk gendong Ellie sebentar, dan karena kondisi Anna semakin memprihatinkan, juga kesadarannya tak lama lagi akan hilang karena infeksi Cordyceps. Mau tidak mau, suka tidak suka, Marlin pun akhirnya membunuh Anna dengan menembaknya tepat di kepala. Give her this. Her name is Ellie. Take her with you to Boston. Make sure to her up right now, and then you kill me. I can't kill you. Hold her head. There you go. Scene pun berlanjut ke masa sekarang, beberapa bulan setelah kejadian di episode sebelumnya. Joel dan Ellie masih melanjutkan perjalanannya menuju laboratorium Firefly yang rumornya ada di Salt Lake City. Dan sudah tidak jauh dari sana, setelah mengalami beragam kejadian mengerikan, mulai dari meninggalnya Tess, Sam dan Henry, Joel yang hampir tewas tertusuk, sampai David si kanibal yang nyaris membunuhnya. Kali ini Ellie bersikap lebih pendiam, sering ngelamun dan tidak cerewet seperti biasa. Sebaliknya malah Joel lah yang terlihat lebih dekat dengan Ellie dan berusaha membuat Ellie melupakan kesedihannya. Seperti biasa ketika sampai di perkotaan yang banyak gedung, Joel dan Ellie harus menaiki gedung tertinggi di sana untuk memantau keadaan kota dari lantai tertingginya. Mereka pun terus berjalan dan ketika akan menaiki sebuah gedung, tiba-tiba saja Ellie menjadi kegirangan dan langsung berlari naik ke atas gedung duluan. Joel pun juga berlari mengikutinya, dan ternyata Ellie buru-buru ke atas karena dia melihat sekawanan jerapah di dekat sana. Sungguh pemandangan yang sangat-sangat langka, bukan, di situasi dunia yang sudah sangat hancur seperti itu. Ellie! Come on! Up here! Hey there. Melihat Ellie yang tadinya terlihat sedih dan berubah menjadi senang setelah melihat jerapah-jerapah itu, juga mengingat segala rintangan dan bahaya yang telah mereka lewati bersama selama ini, Joel pun menyarankan Ellie agar menghentikan perjalanan mereka sampai di sana dan kembali ke tempat Tommy di Wyoming untuk menjalani hidup yang damai. Karena tidak menutup kemungkinan mereka berdua akan menemui masalah seperti di kota-kota sebelumnya dan tidak tahu sampai kapan mereka bisa bertahan hidup. Mendengar itu, Ellie pun mengatakan jika dia tidak mau menyerah dan akan melanjutkan perjalanan karena bagaimanapun dirinya dan Joel telah melewati banyak hal untuk sampai di titik itu, dan Ellie ingin melanjutkan perjalanan tersebut sampai selesai. We don't have to do this. Go back to Tommy's the whole damn thing. Maybe there's nothing bad out there, but there's something bad out there. I know you mean well. I know you want to protect me. You have, after all we've been through.
everything I've done. We finished what we started. Perjalanan pun kembali dilanjutkan dan mereka sempat melewati kamp bekas yang dibangun TNI cabang Amerika saat awal-awal wabah Cordyceps terjadi. Sambil berjalan melewati tenda-tenda di sana, Joel menceritakan pengalamannya yang pernah berada di pengungsian tak lama setelah meninggalnya putrinya Sarah. Karena kejadian tersebut, Joel kehilangan semangat hidup, namun perlahan-lahan dia akhirnya sadar jika harus tetap melanjutkan hari-harinya meski tanpa anaknya. Setelah duduk-duduk sejenak ngobrol-ngobrol, mereka berdua pun lanjut berjalan lagi. Tapi tiba-tiba Sarah died, and I couldn't see the point anymore. Simple as that. We should probably get going. Yeah. 5 out of Joel pun terbangun di sebuah kamar pasien dengan beberapa tentara Firefly di sana. Juga sang ketua gerakan Firefly cabang Boston yaitu Marlin yang ternyata masih hidup dan berhasil kabur dari sana. Marlin mengatakan jika Ellie baik-baik saja dan gak habis fikri kenapa Joel bisa berjalan sangat-sangat jauh dari zona karantina Boston tapi masih terlihat sehat walafiat. Dibandingkan dengan kelompok Marlin yang setengahnya tewas karena serangan zombie, bahkan nyawa Marlin sendiri sempat terancam. Lalu Marlin menjelaskan jika saat itu Ellie akan dioperasi karena menurut dokter, Cordyceps di tubuh Ellie sudah ada sejak dia lahir karena ibunya Anna digigit tepat sebelum melahirkan Ellie, ya kan? Jadi bisa dibilang Cordyceps memang sudah menjalar di tubuh Ellie sampai ke otak tapi tidak berbahaya lur, karena Cordyceps di badan Ellie mengira dirinya juga seonggok Cordyceps. Maka dari itu sel Cordyceps tersebutlah yang akan diperbanyak oleh laboratorium agar bisa disebarluaskan ke semua orang. Tapi karena Cordyceps menyangkut ke otak manusia, tentunya Ellie akan meninggal saat dioperasi nanti. Mendengar penjelasan itu, Joel yang tidak mau kehilangan sosok Ellie yang sudah seperti anaknya sendiri, memaksa Marlin untuk segera melepaskan Ellie. Namun Marlin hanya bisa meminta maaf karena itu adalah pilihan dan kesempatan satu-satunya yang bisa dilakukan. Marlin pun memberi pisau lipat milik Ellie kepada Joel, lalu menyuruh anggotanya untuk segera membawa Joel keluar dari sana dan jangan segan-segan menembak jika Joel berani melawan. Akan tetapi Remove it from her, multiply the cells, and then we can give it to everyone. It makes normal cordyceps cordyceps. It's why she's immune. Any pain. No, you take me to her. You take me to her right now! If he tries anything, shoot him. Said keep walking. gak pakai babi bu ketika baru akan dibawa keluar melalui tangga darurat. Joel berhasil menembak 2 orang Firefly yang membawanya. Jelas mereka ini kalah pengalaman dan jam terbang tentunya, ya kan? Dari sana Joel terus berjalan menuju ruang operasi sambil membunuh para tentara Firefly satu persatu yang berdatangan, juga seorang dokter, sampai akhirnya dia berhasil menemukan Ellie. I won't let you take her. Unhook her. Joel pun langsung membawa Ellie yang masih pingsan pergi dari sana, namun dia dihentikan oleh Marlin yang menodongkan pistolnya. Marlin mengatakan jika Ellie pasti mau untuk mengorbankan dirinya demi keberlangsungan hidup umat manusia. Meskipun tidak dapat dipastikan berhasil, setidaknya Firefly sudah mencoba membuat vaksin demi menghilangkan wabah Cordyceps. Daripada mereka terus bertahan hidup dan suatu saat nanti Ellie bisa saja tewas tercabik-cabik oleh zombie atau mungkin dibunuh oleh sesama manusia, kata Marlin. Namun Joel tidak menggubrisnya dan saat ada kesempatan dia langsung menembak Marlin. Can't keep her safe forever. So what would she decide? Because I think she'd want to do what's right. Setelah itu dengan mengendarai mobil anggota Firefly, Joel membawa Ellie pergi menuju Wyoming. Beberapa jam pun berlalu dan Ellie yang sudah siuman bertanya apa yang sebenarnya terjadi dan apakah Marlin baik-baik saja. Joel pun berbohong jika tadinya Firefly akan mengoperasi Ellie tapi nggak jadi karena ternyata mereka sudah mencoba kasus seperti Ellie berkali-kali. Maksudnya banyak orang selain Ellie yang kebal terhadap Cordyceps gitu lur. Dan setelah diteliti
tidak ada dokter yang bisa membuat vaksinnya. Kebohongan Joel pun berlanjut. Dia mengatakan bahwa ada bandit-bandit berbahaya yang datang menyerang dan Joel segera menyelamatkan Ellie dari sana. Tapi sayangnya Marlin tidak selamat. Itu semua dilakukan Joel untuk meringankan pikiran Ellie agar tidak semakin bersedih atas kematian seseorang, sekaligus untuk menyelamatkan nyawa Ellie dari operasi cordyceps yang bisa saja membunuh Ellie seketika. They've stopped looking for a cure. Raiders attacked the hospital. Turns out there's a whole lot. The doctors, they couldn't make any of it work. Are people hurt? Yes. Beberapa hari kemudian setelah menempuh perjalanan jauh, mesin mobil pun bermasalah dan mereka berdua harus lanjut berjalan kaki menuju Wyoming yang jaraknya kurang dari 5 km dari sana, deket lur. Joel dan Ellie pun ngobrol ngalor ngidul bercanda-canda sambil berjalan menyusuri bukit hingga akhirnya Wyoming sudah terlihat di kejauhan. Sebelum lanjut jalan, Ellie pun terdiam sejenak dan dengan tatapan sedihnya dia menceritakan bagaimana dulu pembunuhan pertamanya dilakukan, yang ternyata dia terpaksa menembak bestinya Riley ketika sudah berubah menjadi zombie setelah insiden mereka terkena gigitan di dalam mall. Ellie pun sangat merasa bersalah mengingat orang-orang terdekatnya sudah terbunuh seperti Riley, Tess, dan juga Sam. Mendengar itu Joel berusaha menenangkannya dengan mengatakan jika itu semua bukan salah Ellie, karena semua orang pasti berada di titik terendah dalam hidupnya, terutama ketika teman atau saudara, bahkan orang tua yang meninggal. Rasa sedih yang muncul akan membuat orang tersebut semakin terpuruk, dan sebagai manusia janganlah terlalu lama larut dalam kesedihan, melainkan harus terus menjalankan kehidupan untuk menemui hal baru yang layak diperjuangkan. Karena satu-satunya orang yang bisa menyelamatkan diri kita adalah diri kita sendiri. Lalu Ellie pun bertanya apakah Joel benar-benar jujur tentang semua hal yang terjadi di markas Firefly, dan dengan yakinnya agar Ellie tidak semakin overthinking, Joel pun tetap berbohong dan mengaku jika semua yang dia ceritakan tentang markas Firefly adalah sebuah fakta. Mulai dari Firefly yang menyetop penelitian vaksin karena terlalu sering gagal, banyaknya orang yang kebal seperti Ellie, sampai penyerangan bandit ke markas Firefly dan membuat Marlin tewas. Things don't work out the way like you've come to an end. You don't know what to do next. Her name was Riley. She was the first to die. But if you just keep going, you find something new to fight for. Swear to me about the Fireflies is true. I swear. Okay. Buyar, inilah akhir kisah Joel dan Ellie di season pertamanya lur. Kabarnya season kedua baru akan diproduksi tahun ini, jadi ya kemungkinan tahun depan lah kita baru bisa nonton kelanjutan cerita Joel dan Ellie ini ya kan. Pasti masih banyak pertanyaan di benak kalian. Tenang, masih banyak alur-alur menarik di album film lur. Jadi kita sudahi dulu alur Last of Us sampai di video ini ya lur ya. Dan matur nuwun atas semua keantusiasan kalian di series yang satu ini lur. Assalamualaikum, love you.